Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan, agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? PR kita yang pertama di 7 hari ini. Yang pertama, lakukan pemanasan. Di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli takwa, olimpiadanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengkiaskan, Allah yang menganalogikan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal ibadah dan kebajikan. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nggak ada ceritanya, kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima, karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita, kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan, jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir. Kita nggak boleh menurunkan tempo, bahkan harus naik dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Makanya selalu kesebelasan sebelum masuk Piala Dunia kan mereka uji coba. Fungsi uji coba itu apa? Untuk memainkan grafik dan ritme agar ketika masuk Piala Dunia mereka sudah main di level paling atas. Nah begitu juga Allah yang mengkiaskan bahwa ibadah adalah perlombaan. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Atau kita kiaskan ke tempat yang lain. Kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class, 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Nah begitu juga kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Harus ada pemanasan. Dan hari-hari ini nggak bisa ditunda lagi. Tinggal seminggu waktu kita, nggak bisa. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban libur, tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan, masuk TC, baca Al-Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja, harus ada pemanasan. Nah paling nggak kita 7 hari ini deh, yang sudah terbiasa dari awal Sya'ban menjaga puasa sunnah, pertahankan dan tingkatkan tempo. Yang sudah terbiasa Qiyamul Lail atau membaca Al-Quran, tambah lagi. Yang belum pernah atau sudah postpone agak lama, maka mulai lagi. Nanti malam bangun lagi. Harus 7 hari ini. Paling enggak kita enggak kaget ketika 1 Ramadan. Tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Kan mall kasih promo, barang-barang branded kasih promo, semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber angkatan 85, bukber angkatan 90, bukber angkatan 95, bukber angkatan 2000, kan begitu. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Ketemu sana, ketemu sini, kongko sana. Dan kalau ketemu teman SMP kan gak bisa 5-10 menit. Akhirnya tarawih lewat, isya di rumah. Dan terkadang banyak yang gak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati.
Ramadan berat, nggak semudah yang kita bayangkan. Kita harus persiapan, kita harus pemanasan. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid, di malam demi malam. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh, pas lebaran, tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan. Nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat. Anda semangat ibadah satu Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Nggak ada waktu lagi kok. 7 hari lagi kita masuk. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Itu yang pertama.